Banyak petani ngira semua pupuk NPK itu sama saja. Padahal angka di belakangnya, entah itu 16 ke 16, 16, 15, 15, 15, atau 13 ke 13, 13 itu punya arti yang sangat penting. Perbedaan angka ini berarti beda kebutuhan tanaman, beda harga, dan tentu saja beda hasil panennya. Hari ini kita akan bahas tuntas secara netral, biar teman-teman semua bisa memilih pupuk NPK yang paling tepat untuk kondisi sawah masing-masing, bukan cuma ikut-ikutan tetangga. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih arti angka di kemasan NPK? Angka-angka ini menunjukkan kadar atau persentase unsur hara makro, yaitu nitrogen yang dilambangkan dengan N, fosfor yang dilambangkan dengan P, dan kalium yang dilambangkan dengan K. Sederhananya begini, nitrogen itu fungsinya untuk pertumbuhan daun, bikin daun jadi hijau royo-royo, dan memperbanyak anakan. Fosfor atau potea fokusnya ke akar, pembungaan, dan nanti pembentukan malai padi. Sedangkan kalium atau K tugasnya memperkuat batang biar tidak gampang rebah, membantu pengisian bulir padi, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi, semakin besar angkanya berarti semakin tinggi kadar unsur haranya. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu perbandingan lengkapnya. Kita mulai dari yang paling terkenal, NPK ke-16, 16. Pupuk ini punya kadar hara paling tinggi di antara ketiganya, yaitu 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Karena kandungan N-nya tinggi, pupuk ini sangat cocok untuk masa awal tanam atau fase vegetatif. Kalau teman-teman ingin memacu pertumbuhan anakan dan membuat daun padi lebih hijau, NPK 16 ini juaranya. Tapi ada kekurangannya. Harganya tentu yang paling mahal. Selain itu, kalau tanah sawah teman-teman sudah subur penggunaan NPK 16, bisa berisiko overdosis yang justru tidak baik untuk tanaman. Selanjutnya, kita geser ke NPK 15, 15, 15, kandungannya mirip dengan yang 16, hanya sedikit lebih rendah. Ini membuatnya jadi pilihan yang lebih aman untuk tanah yang kondisi kesuburannya sedang atau bahkan sudah cukup subur. Pupuk ini sangat ideal dipakai dari fase vegetatif sampai menjelang fase bunting atau generatif. Dari segi harga, NPK 15 ini biasanya lebih terjangkau dibandingkan NPK 16, jadi bisa jadi pilihan tengah yang sangat menarik. Terakhir, ada NPK Penam ke-13, 13, ke-13. Sesuai angkanya, kandungan unsur haranya paling rendah di antara ketiganya. Pupuk ini paling cocok digunakan kalau kondisi tanah sawah teman-teman memang sudah sangat kaya hara, misalnya karena sudah diberi banyak pupuk dasar organik atau kompos, atau bisa juga digunakan sebagai pupuk pemeliharaan rutin saja. Bagi petani pemula yang masih takut-takut mencoba, NPK 13 ini pilihan paling aman karena risikonya paling kecil. Tapi kekurangannya, efek untuk mendorong anakan tentu tidak sekuat NPK 16 atau ke-15. Nah, dari ketiga jenis tadi, mana yang paling cocok untuk tanaman padi kita? Jawabannya sangat tergantung kondisi tanah ini. Kalau tanah sawah teman-teman termasuk kurus atau kurang subur, maka NPK ke-16, 16, ke-16 adalah pilihan terbaik untuk mengejar pertumbuhan di awal. Jika kondisi tanahnya sedang-sedang saja, tidak terlalu subur tapi juga tidak terlalu miskin hara, NPK 15 ke-15, 15 adalah pilihan paling aman dan seimbang. Sedangkan kalau tanahnya sudah subur dari sananya atau
sudah diberi banyak pupuk dasar NPK 13. K13 saja sebenarnya sudah cukup untuk pemeliharaan. Jadi pilihan pupuk itu bukan semata-mata soal harga atau ikut-ikutan, tapi harus disesuaikan dengan kondisi lahan kita. Sayangnya, masih banyak kesalahan umum yang dilakukan petani terkait NPK ini. Pertama, menganggap angka yang paling tinggi pasti yang paling baik. Padahal belum tentu. Bisa jadi malah pemborosan. Kedua, memakai NPK tanpa mengecek kondisi tanah terlebih dahulu. Ini seperti minum obat tanpa tahu penyakitnya apa. Ketiga, memberikan dosis yang berlebihan. Akibatnya, daun jadi terlalu hijau, tanaman rentan penyakit, dan yang paling sering terjadi adalah padi jadi gampang rebah. Terakhir, tidak menyesuaikan jenis NPK dengan fase pertumbuhan padi. Kebutuhan padi di awal tanam tentu beda dengan saat mau panen. Sebagai rekomendasi praktis yang bisa langsung diterapkan, coba perhatikan ini untuk fase awal tanam, yaitu sekitar umur 7-25 hari setelah tanam. NPK 16-16-16 sangat cocok untuk mempercepat pertumbuhan anakan. Lanjut ke fase pertengahan saat tanaman sudah mulai besar. Gunakan NPK 15-15-15, kandungannya lebih stabil dan tidak terlalu berat untuk tanaman. Nah, yang paling penting, di fase akhir atau fase pengisian bulir, sebaiknya jangan lagi menggunakan NPK seimbang seperti ini. Tanaman lebih butuh kalium tinggi untuk memaksimalkan bobot gabah. Jadi, lebih baik gunakan pupuk dengan kandungan KT, misalnya NPK 12-11-18 atau pupuk NO3 putih. Jadi, kesimpulannya bukan soal mana pupuk NPK yang paling bagus, tapi mana yang paling cocok untuk kondisi tanah dan fase pertumbuhan tanaman padi kita. Semoga dengan perbandingan lengkap ini, teman-teman petani bisa lebih bijak dalam memilih NPK, sehingga bisa lebih hemat biaya, dan yang terpenting, hasil panennya bisa lebih maksimal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi pertanian lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.